Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz Ammah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tafsir surah An-Nasr sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, mereka masuk ke dalam dinillah, ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, ai jama'atin ba'da an kanu yadkhuluna fihi afradan. Ketika itu manusia masuk ke dalam Islam jamaat, berkelompok-kelompok atau berbondong-bondong. Padahal sebelumnya orang ketika masuk ke dalam Islam itu sendiri-sendiri atau individu-individu. Tapi setelah peristiwa Fathu Makkah, yang masuk ke dalam agama Islam itu dalam jumlah yang besar. Satu kabilah masuk Islam semuanya, satu kampung masuk Islam semuanya. Wala yadkhulu fihi al-insan fi ba'dil ahwal illa mukhtafiyan. Dan juga sebelumnya seorang ketika masuk Islam, dia itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya, rahasia, tidak secara belak-belakan, tidak secara terang-terangan. Sebelumnya gitu. Saru yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Namun ketika setelah Fathu Makkah, mereka masuk ke dalam dinillah, agama Allah, secara afwaja, yaitu berbondong-bondong. Wasaratil wufud taridu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah min kulli janibin. Maka ketika itu delegasi-delegasi dari masing-masing kabilah, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah min kulli janib hatta summiyal am at-tasi' amal wufud. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan masuk Islam dari berbagai penjuru, ya, dari berbagai negeri. Sampai ketika itu tahun ke-9 Hijriah disebut dengan Amul Wufud, yaitu tahun banyaknya delegasi-delegasi atau utusan-utusan kabilah yang masuk Islam. Yaqulullahu azza wa jalla idza ra'aita hadhil alamata. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, ketika engkau sudah melihat tanda-tanda ini wahai Muhammad, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau engkau telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Kemudian tanda yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Kalau kau sudah melihat tanda-tanda ini, maka Allah perintahkan kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu.
dan bertasbihlah dengan cara memuji Rabbmu dan mintalah ampun, beristighfarlah kepadanya. Kanal mutawaqi' an yakunal jawab fashkurillaha ala hadhihi ni'mati wahmadillaha 'alaiha. Diharapkan ketika Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ketika Allah menyebutkan bahwasanya manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, ya, kemudian kemenangan telah datang kepadamu dari Allah. Biasanya diharapkannya perintah setelahnya itu adalah fashkurillah ala hadhihi ni'mah. Kalau kau melihat sudah ada tanda-tanda itu wahai Muhammad, maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat tersebut. Wahmadillah, dan pujilah Allah atas nikmat tersebut. Tapi kok malah disuruh sama Allah bertasbih, kemudian bertahmid dan beristighfar. Ini kalau dilihat secara global kok kayak nggak connect. Ya, bukan kita mengatakan nggak connect, nggak. Seolah-olah orang yang membaca secara sepintas nggak nyambung antara ayat 1 sama ayat 2 dengan ayat ketiganya. Apa maksudnya? Ya. Walakin fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kok malah perintahnya Allah disuruh bertasbih. Bertasbih itu artinya mensucikan Allah dengan memuji Allah dan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Harusnya kan disuruh bersyukur, karena 2 ayat sebelumnya itu nikmat, bukan? Nikmat. Ya, diberi kemenangan, diberi pertolongan. Kemudian banyaknya orang-orang yang dulu kafir masuk ke dalam Islam, itu nikmat. Kok nggak disuruh bersyukur? Wa hadza nadhiru qaulihi ta'ala. Ini sama seperti firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Insan ayat 23 dan 24. Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya turun. Fasbir li hukmi rabbik. Loh, malah perintahnya itu disuruh bersabar atas hukum Rabbmu. Bersabarlah dalam menjalankan hukum Rabbmu. Kanal mutawaqi' fashkur rabbaka ala hadzal tanzil wa kum bihaqqihi. Diharapkan jawabannya dari ayat tadi adalah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, maka tegakkan, jalankan Al-Qur'an tersebut dan bersyukurlah kepada Allah dengan turunnya Al-Qur'an kepadamu. Diharapkan seperti itu. Tapi kenapa Allah mengatakan fasbir, malah disuruh bersabar? Kami menurunkan Al-Quran kepadamu, maka sabaro. Loh, enak kita baca ini, kok gak nyambung antara ayat ini dengan ayat setelahnya. Ya, walakin qala fasbir li hukmi rabbik. Tapi justru Allah mengatakan bersabarlah atas hukum Rabbmu. Maka jawabannya kata beliau, idzanan bi annahu sawfa yunalu adzan biwasitati iblaghi hadzal Qur'an wa nashrihi bainal ummah. Tadi surat Al-Insan Allah mengabarkan bahwa dia menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi SAW. Tapi malah disuruh bersabar, bukan disuruh bersyukur, bukan disuruh menegakkan Al-Qur'an atau menjalankan Al-Qur'an, itu tidak. Malah disuruh bersabar. Ini ada perintah yang tersirat, yang tidak nampak dari Allah. Kenapa disuruh bersabar? Karena engkau akan mendapatkan apa ketika menyampaikan Quran? Tantangan, gangguan, rintangan, ujian. Ada makna tersirat di situ. Ketika kau menyampaikan Al-Quran, maka kau akan mendapatkan berbagai macam ujian, cobaan. Maka langsung diperintahkan sama Allah untuk bersabar. Ya. Nah sama, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini juga ada pesan yang tersirat dari Allah Azza wa Jalla. Ada pemberitahuan. Ya, kalau tadi pemberitahuannya kau akan mendapatkan musibah, akan mendapatkan ujian. Ya, diganggu kau, dituduh gila, dituduh penyihir dan seterusnya. Nah, kalau ayat ini yang sedang kita bahas ini, kira-kira apa pemberitahuan, pesan tersirat, tersembunyi
yang hendak disampaikan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa? Naam, yaitu pemberitahuan kalau ajalnya Nabi sudah dekat. Ya. Inda ta'ammul tatabayyanul hikmah. Kalau direnungkan, kata beliau, akan nampak hikmahnya. Kenapa kok Allah memerintahkan untuk bertasbih dengan memuji, bertahmid kepada Allah dan beristighfar? Kenapa disuruh seperti itu? Fal makna annahu idza jaa nasrullah wal fath faqad qaruba ajaluka. Kata beliau, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan dari Allah, dan orang-orang masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong, faqad qaruba ajaluka, maka ajalmu wahai Muhammad sudah dekat. Ya, kematianmu sudah dekat. Wa ma baqiya 'alaika illa tasbih bihamdi rabbika wal istighfar. Dan tidak ada lagi yang tersisa darimu kecuali engkau memperbanyak tasbih, memperbanyak untuk bertahmid, memuji Allah dan memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Ya, fasabbih bihamdi rabbika, ay sabbihhu tasbihan maqrunan bil hamd. Maksudnya fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Jadi bertasbih dengan memuji Allah. Maksudnya, kata beliau, bertasbihlah kepadanya dengan diiringi, disertai dengan tahmid. Ya, bertasbih diiringi dengan tahmid. Wa tasbih, maksud daripada tasbih adalah tanzihullahi ta'ala amma la yaliqu bijalalih. Tasbih artinya adalah tanzih, mensucikan Allah, membersihkan Allah, ya, mensucikan Allah dari segala apapun yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Misalnya ada orang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, berarti melazimkan Allah ada di tempat-tempat najis. Berarti melazimkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih kecil daripada bumi ini. Ya, karena Allah di mana-mana bersama makhluknya, menunjukkan bahwasanya Allah itu lebih dari satu. Nah, ini sifat-sifat yang enggak layak bagi Allah. Maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari apa yang kau katakan, apa yang kau sifatkan tadi. Ya, ahli bid'ah mengatakan Allah tidak di atas. Ya, Allah tidak di atas arsy. Dengan akalnya mereka mengatakan kalau Allah di atas, maka berarti Allah membutuhkan tempat. Kalau tempatnya itu enggak ada, apakah Allah itu jatuh? Ya, kalau arsy-nya itu tidak ada, apakah Allah itu jatuh? Maka ketika mendengar ucapan seperti ini, maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari apa yang kau sifatkan tersebut. Dan Allah harus dibersihkan, harus dibantah. Ya, disucikan di sini adalah yaitu kita membantah orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Karena Allah sendiri membantah hal demikian. Seperti orang-orang Nasara, mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Mereka mensifati bahwasanya Allah itu adalah Nabi Isa itu sendiri. Maka dibantah sama Allah Azza wa Jalla, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki bapak dan Allah juga tidak memiliki anak. Ya, dan seterusnya. Ya, itu tanzih. Walhamdu, adapun alhamdu adalah huwa tsana'u alaihi bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zim. Alhamdu artinya adalah pujian atas Allah bil kamal, dengan segala kesempurnaan. Ya, kita memuji Allah dari segala sisi. Makanya kalau kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu biasanya diterjemahkan apa? Diterjemahkan apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya pujian-pujian yang sempurna. Ya, Allah itu dipuji dari segala sisi, baik dari sifatnya, zatnya, perbuatannya, takdir-takdirnya, ya, semua apa yang ada pada Allah itu terpuji. Beda sama kita, kalau kita itu terpujinya itu cuma dari satu sisi saja.
atau dari beberapa sisi. Dari sisi yang lain kita nggak terpuji. Ya, fulan, masya Allah, dia terpuji dari sisi fisiknya misalnya. Nah, dia dipuji sama orang, masya Allah, umur 80 tahun tapi keker badannya misalnya, ya kan? Dipuji dia dari sisi fisiknya, tapi dari sisi akhlaknya nggak terpuji dia, ya. Atau sebaliknya, itu manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nggak seperti itu, hanya terpuji dari beberapa sisi dan tidak terpuji dari sisi yang lainnya. Ini Allah tidak demikian. Allah terpuji dari segala sisinya, sempurna. Nah, pujian ini harus disertai dengan mahabbah, harus disertai dengan kecintaan. Ya, karena dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa ta'zim, dan pengagungannya kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu alhamdu. Ijma' bainat tanzih wa bainal hamd. Maka maksud daripada fasabbih bihamdi rabbik adalah, wahai Muhammad, gabungkanlah antara tanzih, mensucikan Allah, dengan alhamdu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian wastaghfirhu, yakni is'alhu al-maghfirah, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amarahu Allah taala bi amrain. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi SAW dengan dua perintah. Yang pertama, al-amrul awal at-tasbihu al-makrunu bil hamd. Perintah yang pertama, Nabi diperintahkan untuk bertasbih yang disertai dengan alhamdu, pujian. Sedangkan wathani al-istighfar, untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nanti disampaikan sama beliau. Ketika turun ayat ini, Nabi ketika rukuk dan sujud, apa yang sering dibaca sama Nabi? Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ghafirli. Itu maksudnya. Subhanakallahumma, ini tasbih. Wa bihamdik, ini tahmidnya, pujiannya. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku. Ya, kata Aisyah, Nabi di akhir-akhir hidupnya, Nabi perbanyak membaca doa ini, membaca zikir ini ketika rukuk dan ketika sujud. Nanti dibawakan sama beliau hadisnya. Wal istighfar huwa talabul maghfirah. Dan yang dimaksud dengan al istighfar adalah talabul maghfirah, meminta ampunan. Wal maghfirah satarallahu ta'ala ala abdihi dhunubahu ma'a mahwiha wat tajawuzi anha. Yang dimaksud dengan maghfirah adalah Allah tutupi hamba-hambanya dari dosa-dosa. Ya, dosa-dosa hamba itu ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ditutup ini seono kan, berarti kan masih ada. Tapi ma'a mahwiha, disertai dengan dihapuskannya dosa tersebut. Wat tajawuz anha, disertai dengan pemaafan. Ditutup, dibusep, dimaafno. Ya, ini yang disebut Nabi SAW ketika di hari kiamat, seorang hamba yang dia menganggap, merasa bahwasanya dirinya sudah binasa karena dia dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, dipaparkan semua kesalahan-kesalahannya dan dia mengakui semua kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, hatta dhanna annahu qad halak, ketika dia mengira bahwasanya dia sudah binasa, hancur sudah, ya, nasibnya di akhirat, ya, sudah ya tidak ada harapan lagi. Maka kemudian Allah mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dahulu di dunia dosa-dosamu aku tutupi, dan hari ini dosa-dosamu aku ampuni. Ya, jadi sekali lagi, maghfirah maknanya adalah Allah tutupi dosa-dosa hamba, disertai dengan dihapuskannya dosa tersebut, plus dimaafkan dosa tersebut oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Wa hadza ghayatu ma yuridul 'abd. Dan inilah puncak keinginan seorang hamba. Tiada seorang hamba, satupun seorang hamba yang enggak ingin diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia selalu berbuat kekeliruan, selalu berbuat dosa. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsi,
Ya bena Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa siang dan malam. Ya, kita nggak pernah lepas dari dosa. Bagaimanapun sehari kita menahan diri dari perbuatan dosa, tetap kita jatuh dalam perbuatan dosa, minimal yang kita tidak menyadarinya. Ya, dosa-dosa yang tidak kita sadari. Nah, itu pasti. Maka kalau ada orang mengatakan, saya seharian ini alhamdulillah tidak ada satupun dosa yang saya lakukan. Ya iku omongane iku barusan apa? Itu omongane barusan itu dosa kan. Ya, keyakinannya bahwasanya dia hari ini tidak melakukan dosa sama sekali, itu sudah dosa tersendiri. Ya. Tapi maka ini yang diinginkan oleh seorang hamba. Li'annal 'abda katsirudz dzanb. Karena seorang hamba dia pasti banyak dosanya. Yahtaju ila maghfiratin. Dia butuh diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, butuh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Karena seorang hamba itu dia pintar-pintar untuk mencari peluang-peluang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia pandai untuk mengamalkan amalan-amalan yang memang di situ khasiatnya bisa mengampuni dosa. Atau dia pandai mencari waktu-waktu yang memang di situ Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa. Seperti sepertiga malam terakhir. Yaitu waktu-waktu yang Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa hamba. Kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita turun pada sepertiga malam terakhir. Ya, Rabb kita turun di setiap sepertiga malam terakhir. Fayaqul, seraya mengatakan, man yad'uni fa astajibala, wa man yas'aluni fa u'tiya, wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Itu yang terakhir itu tadi. Seraya Allah mengatakan, barang siapa yang memohon kepadaku, aku perkenankan permohonannya. Barang siapa yang meminta, aku kabulkan permintaannya. Dan barang siapa yang beristighfar, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Ya, maka seorang hamba dia mencari waktu-waktu yang memang di situ mustajab untuk dosa-dosa kita diampuni. Amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya. Karena seorang hamba, kata beliau, butuh diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Illam yataghammadahu Allahu bi rahmatihi halak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya rahmat, tidak memberikannya kasih sayang, maka dia akan binasa seorang hamba itu. Karena dia banyak dosanya. Walihada qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amali. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kata para sahabat, apakah itu termasuk engkau wahai Rasulullah? Qal wala ana. Ya, tidak pula aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Allah memenuhi aku dengan rahmatnya. Antum ketika dengar hadis ini teringat siapa? Yang pernah viral. Ya, setelah membawakan hadis ini, dia menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga. Rame-rame dikena. Nah, ini yang dia membawakan hadis ini. Ya, tidak ada salah seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Meskipun Anda ya Rasulullah, iya, meskipun saya. Nah, kata dia, Nabi Muhammad belum dijamin surga. Ya, naudzubillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Ya, a'taina itu dengan fi'il madhi. Berarti menunjukkan sudah apa belum? Sudah dijamin kami memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Nabi tafsirkan sendiri al-kautsar, nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Al-kautsar adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku di surga. Kok bisa dikatakan Nabi belum dijamin surga? Naudzubillah. Ya. Maksud daripada beliau dengan hadis tadi adalah li anna amalaka hada.
"Lau aradta an taj'alahu fi muqabalati ni'matin minan ni'am, ni'matun wahidatun la ahatat bihin ni'am." Karena kalau kau ingin menjadikan amalanmu sebagai pembanding dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, satu nikmat saja itu terlalu besar jika dibandingkan dengan seluruh amalanmu. Paham ya? Satu nikmat yang Allah berikan kepada engkau, jika dibandingkan dengan amalanmu, lebih besar yang mana? Satu nikmat itu saja. Jadi jangan dianggap amalan kita itu adalah bayaran gaji yang pantas untuk kita mendapatkan nikmat di surga. Oh, enggak worth it kalau bahasa kita. Ya, tidak sebanding. Maka jangan menjadikan amalan sebagai pembanding untuk nikmat-nikmat surga. Satu nikmat di surga tidak ada bandingannya, tidak setara dengan semua amal-amal soleh yang kita lakukan. Nah, seorang masuk surga dengan rahmat Allah, dan seorang mendapatkan rahmat Allah dengan amal soleh. Ya, jadi urutannya, amal soleh itu sebab untuk dirahmati oleh Allah. Nah, dengan rahmat Allah baru masuk surga. Jangan mengatakan amal soleh itu adalah ya istilahnya tiket atau bayaran untuk langsung masuk ke dalam surga. Enggak, kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Fa kaifa yakunu 'audan tadkhulu bihil jannah. Satu nikmat saja itu tidak sebanding dengan seluruh amalan, maka bagaimana mungkin seorang menganggap bahwa amalannya itu 'audan, sebagai ganti rugi, ya, sebagai ganti untuk dia bisa masuk surga. Walihada qala ba'dul arifin fi nadmin lahu. Oleh karena sebagian penyair mengatakan dalam bait syairnya, ya, ini bait syair setelah kita cari dari Mahmud Al-Waraq. Dia mengatakan, "Idza kana bi syukri ni'matallahi ni'matun 'alayya lahu fi mithliha yajibu syukru, fa kaifa bulughu syukri illa bi fadlihi wa in talatil ayyam wa tasalal umur." Kata penyair ini Mahmud Al-Waraq, kalau apabila syukurku kepada Allah itu nikmat, ya, syukurku atas nikmat Allah itu adalah nikmat juga. Jadi paham ya maksudnya? Seorang bisa bersyukur kepada Allah, syukurnya dia kepada Allah itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau syukurku kepada Allah itu nikmat yang harus disyukuri juga, yang wajib disyukuri juga, maka sungguh betapa seorang bisa mencapai derajat syukur. Tidak bisa seorang bisa mencapai derajat syukur kecuali dengan bifadlihi, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur, dia baru bisa bersyukur dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah juga dia bisa bersyukur kepada Allah. Betapapun seorang harinya dipanjangkan atau usianya dipanjangkan, dia tidak akan mungkin bisa mencapai syukur kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yakini syukur kita kepada Allah itu juga nikmat yang disyukuri juga. Innahu kana tawwaba. Ya, ayat yang terakhir atau potongan ayat yang terakhir Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu tawwaba. Ai lam yazal azza wa jalla tawwaban ala ibadi. Ini sigha mubalaghah kalau dalam bahasa Arab, yaitu bentuk hiperbol. Ya. Menerima taubat itu disebut dengan taib. Ya, taib, menerima taubat. Tapi kalau terus-terusan menerima taubat, tawab. Ya, terus-terusan menerima taubat itu tawab. Apalagi misalnya Allah Subhanahu wa taala itu misalnya mengampuni. Ya. Kalau terus-terusan mengampuni, Ghaffar. Ya, senantiasa mengampuni, Ghaffar. Ini sighah mubalaghah. Kalau bahasa Indonesia, kalau bentuk bahasa Indonesianya anak
yang anak ketahui tidak ada sighah mubalaghah ini. Yang ada sighah mubalaghah hiperbol ini dalam bahasa Jawa ada. Ya Pak. Api gitu. Api itu ya cuman api gitu. Tapi kalau sangat api, wapi gitu kan, pakai nambahin wah gitu. Apalagi jauh ado, waduh gitu. Jadi sangat jauh itu hiperbol ini. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Enggak, apa perubahannya itu ya apa? Pakai tambahan sangat kan? Nah iya, berarti kan ada dua kata gitu. Nek bahasa Jawa lah gak gitu. Katanya tetap satu. Ya, ado, waduh gitu. Nah, enak, enak gitu. Maka Allah lam yazal azza wa jalla tawwaban ala ibadihi. Allah senantiasa ya, dan akan seperti itu Allah senantiasa tawwaba, menerima taubat hamba-hambanya. Fa idza astaghfartahu taba 'alaika, apabila engkau memohon ampun kepadanya maka Allah akan menerima taubatmu. Hada huwa makna surah. Inilah makna surah. Ya, jadi tawwab itu termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawwab termasuk di antara al-asma al-husna. Baik, kok ada kemiripan dengan makhluk. Allah mengatakan innallaha yuhibbu at-tawwabin. Nah, sama-sama tawwab. Sesungguhnya Allah itu mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat, wal mutatahhirin, dan orang-orang yang bersuci. Berarti sama dong nama Allah dengan nama makhluk. Allah menyebut makhluk dengan tawwab, Allah menamai dirinya juga dengan tawwab. Apakah berarti menyamakan Allah dengan makhluk? Atau misalnya dalam ayat yang lain di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat. Nah, makhluk juga Allah sebut sami'an basiran. Ya, dalam surat Al-Insan Allah mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari nutfah yang dipancarkan, ya, kemudian kami uji dia dan kami jadikan manusia itu sami'an basira. Nah, Allah sami'an basira, manusia sami'an basira. Apakah menyamakan Allah dengan makhluk? Ya, tidak jawabannya. Kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Ya, kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Dan memang ada nama-nama Allah yang boleh untuk disandang makhluk. Ya, ada nama-nama Allah yang memang boleh disandang untuk makhluk. Tapi harus diyakini maknanya berbeda dengan nama Allah. Tadi manusia sami'an, Allah juga sami'. Apakah makna sami' yang ada pada Allah sama dengan makna sami' yang ada pada makhluk? Hakikatnya ya, hakikatnya maksudnya, kalau maknanya ya mendengar, tapi hakikatnya berbeda. Pendengaran makhluk hakikatnya terbatas ya, tapi kalau pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Allah mendengar semua makhluk-makhluknya. Basiron, melihat ya, Allah juga basiron, melihat. Maknanya sama, melihat, tapi hakikatnya melihatnya Allah sama nggak dengan melihatnya makhluk? Tidak sama. Allah melihat segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk terbatas penglihatannya. Lampu dimatikan, wis gak iso ndelok. Ya, penglihatannya makhluk. Ya, maka ada nama-nama Allah yang memang boleh disandang kepada makhluk, namun cuman sebatas namanya saja sama, tapi hakikatnya harus diyakini berbeda. Tapi ada nama-nama Allah yang sama sekali nggak boleh dipakai sama makhluk. Apa misalnya? Ar-Rahman, Allah, ya kan? Ar-Rabb, ya, Ar-Razzaq, ya. Itu ada beberapa nama-nama yang memang sama sekali nggak boleh dipakai untuk makhluk, karena makhluk nggak punya makna seperti itu. Ya, tidak ada makna yang berserikat
antara Allah dengan makhluk tidak ada di nama-nama itu. Maka sama sekali secara total nggak boleh makhluk bernama dengan nama-nama tersebut. Ya, dalilnya Allah mengatakan dalam surah akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Ada berapa nama Allah di situ? Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Padahal ayat itu konteksnya berbicara tentang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aziz, Rauf, Rahim. Nah, ini termasuk juga nama Allah Azza wa Jalla, tapi disandang, disematkan kepada Nabi itu bukan secara hakikatnya. Ya, bukan secara hakikatnya. Kata beliau, lakinnas surah laha maghza 'azim la yatafattan lahu illal adqiya. Surat ini meskipun singkat, kata beliau, ada pesan yang sangat dalam, pesan yang sangat agung dari Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada yang memahami, yang ngeh sama itu, sama pesan-pesan tersebut, kecuali orang-orang yang memang cerdas. Walihada lamma sami'a Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu anna nasa intaqaduhu fi kaunihi yudni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ma'a sighari sinnihi wala yudni amthalahu min syababil muslimin. Oleh karenanya ketika Umar ibn Khattab mendengar sebagian orang itu mengkritik Umar ibn Khattab karena kedekatan Umar dengan Abdullah bin Abbas. Artinya Abdullah bin Abbas ini ya seperti jadi penasehatnya Umar. Kalau Umar tidak mengerti tentang ayat, Umar butuh untuk dijelaskan tentang Al-Quran, ya Umar tanyanya kepada Abdullah bin Abbas. Umar minta nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas usianya masih muda, ya masih junior. Karena Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat junior. Ya, lebih tua mana? Ibnu Abbas sama Umar? Umar ibn Khattab. Tapi Umar sering minta saran, minta nasihat atau mengambil ilmu dari Abdullah bin Abbas. Nah, ini dikritik oleh sebagian orang di zaman tersebut tentang sikapnya Umar yang menjadikan Ibnu Abbas sebagai penasehat dan yang lainnya itu. Dan Umar tidak mengambil pemuda-pemuda lain ya selain Abdullah bin Abbas. Jadi seakan-akan menganak emaskan Abdullah bin Abbas. Ini Umar ketika jadi khalifah ya ceritanya ini. Ketika Umar sudah jadi khalifah. Wa Umar radhiyallahu anhu min a'dalil khulafa arada an yubayyina linnas annahu lam yuhabi Ibnu Abbasin fi syai'. Dan Umar adalah khalifah yang paling adil. Ya, beliau adalah khalifah yang adil dan beliau ingin menjelaskan kepada manusia, kepada orang-orang bahwasanya beliau memihak atau dekat kepada Abdullah bin Abbas itu karena sesuatu yang ada pada Abdullah bin Abbas yang tidak dimiliki sama pemuda-pemuda yang lain. Nah, ini yang ingin dijelaskan sama Umar ibn Khattab. Fajama'a kibarul muhajirin wal ansar fi yaumin minal ayyam wa ma'ahum Abdullah ibn Abbas. Maka suatu hari Umar ibn Khattab mengumpulkan orang-orang muhajirin dan ansar. Nah, dikumpulkan para sahabat-sahabat muhajirin dan ansar dan ada dihadiri juga oleh Abdullah bin Abbas. Wa qala lahum, maka Umar kemudian mengatakan kepada muhajirin dan ansar tadi, ma taquluna fi hadhihi surah, apa atau bagaimana menurut kalian, apa pandangan kalian tentang surat ini. Kemudian Umar membaca surat An-Nasr ini, idza jaa nasrullahi wal fath hatta khatamas surah, sampai selesai surat itu dibaca sama Umar. Nah, bagaimana pendapat kalian atau apa komentar kalian, penafsiran kalian tentang surat ini? Maka fafassaruha bihasabi ma yadhhar faqat. Maka mereka ini orang-orang muhajirin dan ansor, mereka menafsirkan hanya sebatas apa yang memang nampak dari ayat itu, yang tersurat saja. Ya, apa yang nampak dari ayat tersebut ditafsirkan sama mereka. Mereka tidak menafsirkan yang tersirat, yang tersembunyi dari ayat itu.
Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, oh maksudnya ayat ini adalah amarona an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nasarana wa fataha alaina. Maksudnya di situ, kata sebagian mereka, Allah menyuruh kita untuk beristighfar, bertasbih, bertahmid ketika kita ditolong, ketika kita diberi kemenangan sama Allah. Ya, ini kan ketok kan? Ini makna yang apa? Dohir, yang nampak. Ya. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain lagi malah mengatakan la nadri. Ya, kami enggak tahu, enggak ditafsirkan. Walam yakul ba'dhum syai'an, sebagian yang lain tidak mengucapkan apapun. Faqala, maka Umar ibn Khattab kemudian mengatakan, ma taqulu ya ibn Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, bagaimana ucapanmu? Apa yang kau tafsirkan dari ayat ini? Apa yang kau pahami dari surat tadi? Qal, beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksud daripada surat tadi adalah berbicara tentang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau dibilang kayak gitu, dia ono ajali Rasul. Iya kan? Mulai ayat awal sampai ayat terakhir ada nyebut ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Tapi inilah yang dimaksud sama beliau tadi. Ayat ini ada makna yang tersembunyi yang tidak dipahami kecuali oleh orang yang cerdas. Dan Abdullah bin Abbas termasuk di antara sahabat-sahabat yang cerdas itu. Nah, ini bukan berarti yang lain goblok, bukan. Jangan dianggap nanti merendahkan sahabat, enggak. Maksudnya para sahabat bertingkat-tingkat. Tentu enggak sama antara sahabat yang ada di perkotaan sama sahabat badui yang tinggal di pegunungan, temannya yang kencing di masjid itu. Sama enggak tingkat kecerdasannya? Beda. Ya, ini bukan perendahan kepada para sahabat, enggak. Tapi sahabat itu yatafadhal, saling bertingkat-tingkat. A'lamahullahu lahu, kata Abdullah bin Abbas, surat ini yang memberitahukan tentang ajalnya Rasulullah yang Allah beritahukan kepada Nabi SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, fathu Makkah, kata Abdullah bin Abbas, itu adalah fathu Makkah. Fadzaka alamatu ajalika, maka itulah tanda dekatnya kematianmu wahai Muhammad. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kemudian faqala Umar kemudian mengatakan, wallahi ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Demi Allah wahai Abdullah bin Abbas, tidak ada yang lebih tahu tentang ayat tadi, tentang surat tadi sebagaimana yang engkau ketahui. Ayo, wajar didongakno sama Nabi SAW, dididik sama Nabi dari kecil, ya, didoakan sama Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya, wajar Abdullah bin Abbas menjadi seorang yang tersohor dalam ilmu tafsir. Fatabayyana bidzalika fadlu ibni Abbas wa tamayyuzuhu, maka ketika itu nampak bagaimana keutamaan Abdullah bin Abbas dan bagaimana beliau menonjol, ya, berbeda jika dibandingkan sahabat-sahabat yang lain dalam ilmu Al-Quran. Wa anna indahu minadz zaka wal ma'rifah bi muradillahi azza wa jalla, dan nampak bahwa Abdullah bin Abbas memiliki kecerdasan dan pengetahuan tentang tafsir Al-Quran, apa yang dimaksud sama Allah di dalam Al-Quran. Lamma nazalat hadhihi surah, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa asyaddun nasi ibadatan lillah wa atqahum lillah, ja'ala yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi. Ketika turun surat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang yang paling kencang ibadahnya, yang paling luar biasa ibadahnya, sampai kaki beliau bengkak, ya kan? Luar biasa ibadahnya Nabi SAW. Dan beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi ketika ayat ini turun, ketika surat ini turun, Nabi memperbanyak membaca zikir yang tadi kita sebut. Ya, Nabi perbanyak di ketika sujud, ketika ruku. Ya, Nabi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Terus dibaca oleh Nabi SAW.
Ya, fanaqul, maka kita juga mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, selesai pembahasan surat An-Nasr. 12 menit. Ya Pak Buyar. Lanjut lagi. Dan kita sekarang lanjut masuk tafsir surah Al-Masad atau Al-Lahab. Ya, satu surat khusus yang berbicara tentang paman Nabi SAW yang kafir, yang sangat keras permusuhannya dengan Nabi SAW, yaitu Abu Lahab. Surat Al-Lahab ini termasuk diantara surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah karena di Madinah ya, Nabi SAW ya sudah tidak ada lagi gangguan dari Abu Lahab di Madinah. Gangguannya Abu Lahab itu ketika di Mekah. Surat ini termasuk di antara Al-Quran. Jika itu termasuk di antara bagian dari Al-Quran, maka bisa dibaca ketika sholat. Tapi banyak tersebar di antara kaum muslimin bahwasanya surat Al-Lahab itu tidak boleh dibaca ketika sholat. Ya, tidak, apa istilahnya, gak pantas, gak etis. Ya, ketika dibaca tatkala sholat. Kenapa? Karena akan menyakiti Rasulullah SAW. Ya, jadi ceritanya yang beredar, ada ini sufi, ini biasa cerita-cerita kayak gini lah, sufi pinter ngarang cerita. Iya, paling pinter buat jadi penulis, tadi apa, penulis novel tahu pola lumayan laris. Ini ndak ngarang-ngarang urusan agama. Jadi ceritanya ada seorang sufi yang dia itu membaca surat Al-Lahab di dalam sholatnya. Maka kemudian dia bermimpi didatangi sama Rasul SAW dan Rasul sedih. Ya, Rasul sedih. Dan juga Rasul menegur dia karena surat Al-Lahab ini adalah bentuk pelecehan kepada keluarga Nabi SAW. Bentuk perendahan kepada keluarga Nabi SAW. Maka sejak saat itu ya, orang yang bermimpi ini katanya tidak pernah lagi membaca surat Al-Lahab, baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Naudzubillah, lagi ditokno toko Quran berarti. Iya, dikeluarkan dari Quran gara-gara mimpi. Ya, di sini kata para ulama tidak boleh berdalil dengan mimpi. Meskipun di mimpi itu bertemu Nabi SAW, yang kita lihat di dalam mimpi itu adalah Nabi. Tapi kalau ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi yang kita lihat di dalam mimpi bertentangan dengan yang disampaikan Nabi ketika hidup dalam hadis-hadisnya, maka yang dipegang yang mana? Yang hadis, bukan yang di dalam mimpi. Mimpi sama sekali tidak bisa dijadikan dalil. Mimpi ini hanya penguat. Ya, kalau mimpi itu sebagai penguat boleh. Contoh misalnya, ada seorang mimpi ketemu Nabi SAW. Kemudian di dalam mimpi tersebut Nabi yang dia lihat mengajarkan kepada dia ibadah-ibadah, zikir-zikir, wirid-wirid, yang dulu ketika Nabi hidup Nabi nggak pernah menyampaikan itu. Ya, atau Nabi ketika dulu hidup menyampaikan yang bertentangan dengan itu. Maka yang diambil yang mana? Hadisnya atau mimpinya? Hadis. Bahkan Imam Nawawi ya, dalam Majmu'nya beliau mengatakan apabila seseorang bermimpi bertemu Nabi SAW ketika malam 29 Sya'ban, dia mimpi ketemu Nabi SAW dan dia mengabarkan atau nabinya mengabarkan bahwa besok sudah masuk 1 Ramadan, maka haram baginya puasa besoknya. Kenapa? Jadi ini mimpi. Ya, istilahnya kan kalau 29 ini sudah masuk 29 Sya'ban, maka kan antara digenapkan 30 Sya'bannya atau sudah masuk besoknya 1 Ramadan. Ya kan undi-undi antara itu kan. Kalau enggak Sya'bannya digenapkan 30, maka sudah masuk 1 Ramadan. Nah ini, orang ini ketika akhir Sya'ban itu mimpi ketemu Nabi, Nabi mengabarkan sesuk poso. Ya, besok sudah masuk 1 Ramadan, kau berpuasalah. Boleh puasa enggak orang ini dengan mengandalkan mimpi? Enggak boleh. Haram baginya. Karena hadis Nabi SAW ketika hidup memerintahkan untuk menentukan Ramadan dengan apa?
ru'yah. Maka itu yang dipegang, ru'yahnya, bukan mimpinya. Ya, maka yang bisa adalah kalau Nabi mimpi, kalau seorang mimpi bertemu Nabi, mengatakan nabinya di dalam mimpi perkataan-perkataan yang toh sudah dikatakan Nabi ketika beliau masih hidup dulu. Ketemu Nabi dalam mimpi, diwasiatkan untuk taat kepada orang tua. Nah, ini masih masuk nggak? Masuk. Untuk rajin membaca Quran, untuk rajin menuntut ilmu. Nabi yang kita lihat dalam mimpinya itu ngomong kayak gitu. Ini masih bisa. Tapi kalau sudah ngajar-ngajarkan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi SAW, maka tidak dipakai sama sekali mimpi sebagai pendalilan. Ya, tidak ada ulama berdalil dengan mimpi, nggak ada. Adanya sufi-sufi gendeng itu. Iya, mereka berdalil dengan mimpi itu mereka. Ahlus sunnah, para salaf tidak ada yang berdalil dengan mimpi. Penantau Ibnu Arabi, ya, Ibnu Arabi yang banyak dikafirkan oleh para ulama, dia punya kitab namanya Fususul Hikam. Ya kalau nggak salah, nanti nggak salah, ada dicetak, di download. Oh iya, tak busep ya, gak penting Jisan. Ya, berapa halaman ya? 200 halaman lebih. Ya. Itu kata dia, ngakunya dia bahwasanya kitab Fususul Hikam adalah kitab yang didikte oleh Nabi ketika mimpi. Ketika aku mimpi, aku didatangi Nabi, kemudian didikte kitab Fususul Hikam. Maka begitu bangun, tak tulis kitab Fususul Hikam ini. Ya. Apa dalamnya? Di antara isinya Fususul Hikam bahwasanya Fir'aun beriman. Ya, dalam kitab Fususul Hikam, Fir'aun beriman. Karena Fir'aun, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yunus, kalimat terakhirnya adalah La ilaha illallah. Ya kan? Dalam surat Yunus Allah mengatakan, falamma adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Nah, itu kan berarti la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Oh, Fir'aun berarti masuk surga. Ya. Ini kok bisa orang mimpi, bangun-bangun ingat semua dengan apa yang dilihat dalam mimpi. Kita saja kalau mimpi bangun-bangun lupa. Ya kan, pemimpi ini mau kok aneh gitu kan gitu. Ini enggak ingat semua, ditulis sampai jadi kitab. Ya, itu kalaupun mimpi beneran maka itu syaitan. Ya, maka mimpinya syaitan. Maka sekali lagi surat Al-Lahab ini termasuk surat di dalam Al-Quran, boleh untuk kita baca dalam sholat. Memang betul Nabi SAW tidak ada riwayat surat Al-Lahab ini termasuk di antara surat-surat favorit yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam sholatnya. Memang nggak ada. Ya kan, kalau kita baca kitab Sifat Sholat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau di situ menyebutkan surat-surat yang favorit yang sering dibaca Nabi SAW. Ketika sholat subuh, ketika sholat maghrib, ketika sholat sunnah ini, itu disebutkan riwayat-riwayatnya oleh beliau. Nah, itu tidak ada memang surat Al-Lahab. Namun ketidakadaan surat Al-Lahab bukan berarti kemudian dikeluarkan dari Quran, nggak boleh dibaca di dalam sholat, tidak. Ya. Maka kalau ini menyakiti Rasul karena menyebutkan pamannya, berarti surat Abasa luwih nemen lagi. Karena surat Abasa langsung negur siapa? Langsung negur Nabi SAW. Buaan pisan itu surat Abasa itu. Ya, karena langsung menegur Nabi SAW, bukan paman Nabi tapi menegur Nabi. Ya. 1 menit. Baik. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk tafsir surah Al-Lahab. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.